karantina dipakai press care. Kalau tidak dalam keadaan darurat itu nggak boleh dipakai. Itu dia. Kemudian apalagi, tidak boleh mengganggu binatang. Misalnya ibu baru sampai dari Madinah. Kita kan dari Madinah nih, sampai di Makkah. Nampak di kamar tuh ada kecoa, geli memang. Cuman kita nggak boleh apa-apain, cuman boleh udah, jangan disentuh. Bahkan tumbuhan pun ada daunnya nih. Dia tumbuhannya kadang kita nih agak jahil dikit kan, duduk dikit, pegang daun, sobek. Enggak, bahkan tumbuhan pun nggak boleh. Inilah sensitifnya umroh Bapak Ibu. Semuanya kita tuh memang harus diam gini. Nah, udah, nggak usah ngapa-ngapain. Palingan bicara sama teman, udah. Kemudian apalagi? Selain daripada nggak boleh maksiat, nggak boleh berdebat, nggak boleh megang parfum, nggak boleh ganggu binatang, nggak boleh megang-megang tumbuhan, nggak boleh megang-megang rambut juga. Jadi mau rambutnya udah turun ke bawah, kayak rambut saya misalnya panjang, ini nggak boleh saya ginikan. Kalau sengaja saya ginikan, lepas satu, saya bayar dam. Damnya ini sebenarnya dam ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahkan materi ya. Jadi untuk lebih tenangnya kita nanti ketika di tawaf, bahwa kita rombongan. Jadi Ustadz Azmi di depan, saya di belakang. Jadi kalau ada yang batal wudhunya bisa kepingin dengan saya. Yang lain dilanjut ngikutin Ustadz Azmi gitu ya teknisnya. Kemudian dalam tata cara berwudu berarti kita mengambil madhab Maliki ya. Artinya bersentuhan laki-laki perempuan tidak batal asal tidak ada syahwat. Dengarnya ya. Nah, tapi wudunya harus memakai madhab Maliki juga. Itu setiap anggota wudu harus digosok-gosok. Nggak cukup dikucurkan saja, harus digosok-gosok, tangannya digosok-gosok, semuanya anggota wudhu digosok-gosok dengan tangan. Kemudian harus sekaligus jadi satu wudhu, satu tempat satu waktu. Kalau madhab Syafi'i kan bisa cicil ya, misalkan membasuh wajah di masjid ini, kemudian tangan di tempat lain boleh. Kalau Maliki harus satu sekaligus jadi. Kemudian mengusap semua kepala dari depan sampai ke belakang. Ya, itu berhak. Jadi ketika nanti kita batal asal tidak ada syahwat, kita anggap tidak batal saja ya. Dibawa dilanjut tawafnya. Ulangi lagi, kalau syarat adalah syarat tawaf jangan lupa, satu, bahu kiri senantiasa di Ka'bah, jangan membelakangi, jangan menghadap Ka'bah, apalagi meraba Ka'bah. Harus di luar Ka'bah, artinya tidak boleh di dalam Ka'bah, artinya kita tidak boleh di Hijr Ismail, tidak boleh ya. Kemudian harus nutup aurat, kemudian harus punya wudu. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i adalah meskipun batal wudu bisa dilanjut, cuman kurang afdol saja ya. Artinya sa'i mah nggak usah punya wudu, syukur-syukur punya wudu. Kemudian bagi laki-laki, rukun dan wajib. Kalau rukun adalah amalan atau etika niat yang harus dilaksanakan, jika ditinggalkan adalah tidak sah umrohnya. Satu, niat ihram, nawaitul umrata wa haramtu bi, itu rukun umroh ya. Kemudian tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, kemudian sa'i 7 kali, kemudian gunting rambut. Itu rukun umroh yang tidak bisa diganti dengan yang harus dilaksanakan. Wajib umrohnya adalah satu, niat dari mikot. Jadi niatnya adalah rukun. Niat di tempat yang telah Rasul tentukan, itu mikot namanya, wajib umroh. Artinya kalau kita niat di luar tempat yang telah Rasul tentukan,
sah saja umroh, tapi kita wajib bayar dam. Misalkan kita udah melewati bir Ali, kita belum niat di jalan, itu boleh saja asal kita bayar dam. Kedua, menjaga larangan ihram. Untuk laki-laki tidak boleh nutup kepala yang kena ke kepala. Kalau pakai payung gini boleh ya, ini tidak boleh teh yang kena tutupnya ke kepala kita. Yang kedua, tidak boleh pakaian yang berjahit. Yang ketiga, tidak boleh nutup mata kaki gitu ya. Kemudian bagi perempuan adalah tidak boleh nutup wajah. Di masker tidak boleh, apalagi di cadar nggak boleh ya. Kemudian nutup telapak tangan ya, tidak boleh. Nah, kemudian bagi keduanya adalah tidak boleh gunting kuku, gunting rambut, pakai wangi-wangian, itu tidak boleh setelah niat. Kalau sebelum niat nggak boleh dilaksanakan wangi-wangian asal belum niat ya. Begitu ya. Kemudian usahakan dijaga ucapan kita, tidak boleh bertengkar, marah, apalagi ghibah, berkata-kata yang mengandung syahwat, itu harus dijaga ya. Kemudian untuk perempuan karena tadi tidak boleh nutup wajah, oleh karenanya hati-hati ketika membuka kerudung. Jangan sampai ketika membuka si tutupnya wajah ketutup oleh kerudung ya. Oleh karenanya disiapkan bolongnya gitu kentah ya. Kalau sampai gini. Nah, kalau sampai gini. Nah, nutup. Nah, tapi siapkan bolongnya. Karena gini Nah, siapkan bolongnya Nah, gitu. Pakainya juga harus disiapkan bolongnya. Jangan sampai gitu. Misalkan ya. Nah, insyaallah. Demikian. Nanti kalau di Mekah kita programkan ada kita tawaf sunat. Tawaf sunat mah pakaiannya boleh, tapi kebijakan petugas sana harus pakaian ihram. Kita ikutin saja, tapi dalamnya boleh pakaian biasa, tapi ditutup dengan kain ihram untuk menipu mereka saja. Nah, kita bisa niat tawaf sunat setiap waktu kita programkan ya di sana. Kita tawaf sunat setiap habis subuh yang mau ya, kita bimbing subuh sambil nunggu duha kita tawaf sunat. Sambil kita setelah selesai tawaf sunat kita usahakan masuk ke Hijr Ismail, ataupun kita programkan kita ngecup Hajar Aswad dalam tawaf sunat. Setelah selesai tawaf 7 kali kita programkan masuk ke Hijr Ismail, programkan kita ngecup Hajar Aswad, programkan kita bisa berundi multajam, insyaallah ya. Kita lihat situasi saja. Demikian tambahan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya semoga kita senantiasa sehat walafiat, bisa melaksanakan rangkaian ibadah umrah dan sunnah-sunnah yang lainnya sehingga kita pulang ke rumah masing-masing tetap sehat dan membawa gelar umrah yang mabrurah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.